Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa tetangga Anda selalu memanen tomat berkeranjang-keranjang, sementara Anda harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan beberapa buah yang kerdil? Atau mungkin Anda merasa sudah menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk merawat bibit Anda, namun mereka tetap layu dan mati begitu dipindahkan ke kebun? Hari ini, kita akan membongkar sebuah kebenaran yang mungkin akan membuat Anda sedikit terkejut. Kebanyakan masalah kegagalan panen di musim panas sebenarnya berawal dari kesalahan fatal yang kita lakukan di bulan Maret. Ya, di bulan ketiga tahun 2026 ini, saat kita memulai penyemaian. Dalam video ini, saya akan membagikan rahasia bagaimana Anda bisa melipat gandakan hasil panen buah dan sayuran Anda tanpa perlu menghabiskan tenaga ekstra. Kita akan menerapkan prinsip berkebun malas yang cerdas. Saya janji, setelah menonton ini, Anda tidak akan pernah lagi memandang pot bibit Anda dengan cara yang sama. Bersiaplah, karena kebiasaan lama Anda akan segera berubah. Sebelum kita masuk ke kesalahan-kesalahan spesifik, mari kita pahami sedikit tentang bagaimana tanaman muda ini sebenarnya bekerja. Bayangkan sebuah bibit kecil sebagai sebuah baterai alami yang sangat sensitif. Baterai ini menyimpan energi terbatas yang harus dikelola dengan sangat hati-hati. Di alam liar, benih tahu persis kapan harus bangun, kapan harus memanjangkan akar, dan kapan harus menumbuhkan daun sejati. Mereka mengukur suhu tanah dan durasi cahaya matahari. Namun, ketika kita membawa benih ini ke dalam rumah atau rumah kaca buatan kita sepenuhnya mengambil alih kendali atas jam biologis mereka. Kita menjadi Tuhan atas cuaca mini di dalam pot tersebut. Jika kita salah memberikan sinyal, misalnya memberikan terlalu banyak air atau suhu yang salah, tanaman akan kebingungan. Mereka akan menghabiskan seluruh energi cadangan mereka hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Pendekatan cerdas kita di sini adalah meniru kondisi alam seakurat mungkin, tetapi dengan cara yang paling tidak merepotkan bagi kita. Kita ingin tanaman bekerja keras untuk kita, membangun akar yang kuat seperti fondasi gedung pencakar langit, sehingga kelak saat mereka dipindahkan ke bedengan, mereka bisa mengurus diri mereka sendiri. Mari kita mulai dengan kebiasaan buruk pertama yang sangat umum terjadi. Banyak dari kita merasa sangat tidak sabar ketika udara mulai sedikit menghangat. Kita melihat matahari bersinar dan tiba-tiba kita ingin menabur semua benih yang kita miliki. Namun, menabur benih terlalu dini adalah kesalahan yang akan menghancurkan impian panen melimpah Anda. Bayangkan bibit Anda seperti seorang pelari maraton yang dipaksa berdiri di garis start terlalu lama. Mereka tumbuh tinggi, menjadi kurus, dan kehabisan energi jauh sebelum perlombaan sesungguhnya dimulai di bedengan luar. Bibit yang ditanam terlalu awal, terutama untuk tanaman yang menyukai panas seperti tomat dan paprika, akan tertahan di dalam pot kecil mereka. Akar mereka akan terus berputar-putar mencari ruang dan nutrisi yang sudah habis. Ketika saatnya tiba untuk memindahkan mereka keluar ruangan, mereka sudah terlalu tua, menguning, dan sangat stres. Tanaman yang mengalami stres ini membutuhkan waktu hingga 4 minggu hanya untuk pulih. Sementara itu, bibit yang lebih muda dan ditanam tepat waktu akan dengan cepat menyusul dan menghasilkan buah lebih cepat. Pendekatan cerdas kita adalah menahan diri. Tunda penanaman selama 2 hingga 3 minggu. Kesabaran ini akan memberi Anda tanaman yang jauh lebih kekar, berdaun gelap, dan siap meledak dengan pertumbuhan seketika. Kesalahan berikutnya adalah tentang rumah pertama bagi benih Anda, yaitu tanah. Banyak orang berpikir bahwa mengambil tanah langsung dari kebun belakang rumah adalah ide yang bagus dan hemat. Hentikan kebiasaan ini sekarang juga. Menggunakan tanah kebun yang berat untuk menyemai benih di dalam pot sama seperti memaksa seorang bayi bernapas di bawah selimut yang sangat tebal. Tanah kebun di luar ruangan mungkin bagus karena memiliki cacing dan ekosistem yang seimbang. Tetapi begitu Anda memasukkannya ke dalam pot plastik kecil, tanah itu akan memadat menjadi seperti batu bata. Air tidak bisa mengalir dengan baik dan udara tidak bisa masuk ke perakaran. Akar muda yang sehalus rambut akan kesulitan menembus tanah yang padat ini. Selain itu, tanah kebun membawa benih gulma yang tersembunyi, spora jamur mematikan, dan hama mikroskopis yang siap menyerang bibit lemah Anda. Solusi dari konsep berkebun malas kita sangat sederhana. Gunakan selalu campuran media tanam khusus penyemaian yang ringan, steril, dan berongga. Media ini biasanya mengandung gambut atau sabut kelapa yang dicampur dengan perlit. Media tanam ini akan menahan kelembapan yang pas, namun tetap memberikan banyak ruang bagi udara.
Akar akan tumbuh dengan sangat cepat tanpa halangan apapun. Sekarang mari kita bicarakan tentang sesuatu yang sering kita lakukan karena terlalu menyayangi tanaman kita, yaitu penyiraman. Menyiram bibit terlalu sering adalah pembunuh nomor 1 di bulan Maret. Kita sering merasa khawatir melihat tanah bagian atas terlihat sedikit kering, lalu kita buru-buru menyiramnya lagi. Ini adalah tindakan yang membunuh tanaman secara perlahan dengan kebaikan semu. Bayangkan Anda dipaksa minum 10 gelas air saat Anda sama sekali tidak merasa haus. Anda pasti akan merasa mual dan tidak bisa bernapas. Hal yang sama terjadi pada akar tanaman. Akar membutuhkan oksigen sama banyaknya dengan mereka membutuhkan air. Jika tanah selalu basah kuyup, rongga udara akan tertutup air, dan akar akan mati lemas lalu membusuk. Jamur patogen sangat menyukai kondisi basah dan dingin ini. Penyakit rebah semai akan menyerang dalam semalam, mematahkan batang bibit Anda tepat di permukaan tanah. Cara cerdas untuk menyiram adalah dengan metode rendaman dari bawah. Letakkan pot yang memiliki lubang di dalam nampan berisi air selama 10 menit. Biarkan tanah menyerap air dari bawah seperti spons. Setelah itu, buang sisa air di nampan. Jangan menyiram lagi sampai pot terasa sangat ringan ketika Anda mengangkatnya. Masalah keempat yang sering menjebak kita adalah kurangnya pencahayaan yang memadai. Mengandalkan cahaya matahari dari jendela rumah saja, di awal musim semi seringkali tidak cukup. Hari-hari masih sering mendung, dan sudut matahari masih terlalu rendah. Bibit yang kurang cahaya akan menunjukkan gejala yang sangat khas. Mereka akan memanjang dengan sangat cepat, batangnya menjadi tipis transparan, dan daunnya pucat. Mereka secara harfiah sedang meregangkan leher mereka dengan putus asa mencari matahari. Tanaman yang panjang dan kurus ini sangat lemah. Mudah patah tertiup angin sepoi-sepoi, dan memiliki sistem imun yang buruk. Jangan biarkan tanaman Anda hidup dalam gua yang gelap. Jika Anda ingin memanen sayuran bertonton kelak, investasikan sedikit dana untuk lampu tumbuh atau grow light yang murah. Letakkan lampu tersebut hanya sekitar 5 hingga 7 cm di atas pucuk daun tanaman. Nyalakan lampu ini selama 14 hingga 16 jam sehari. Lampu yang dekat akan memaksa bibit tumbuh pendek, kekar, dengan batang yang tebal seperti pensil. Batang yang tebal adalah saluran pipa yang kuat untuk memompa air dan nutrisi ke buah yang besar nanti. Pernahkah Anda memperhatikan suhu di sekitar pot penyemaian Anda? Ini adalah rahasia kelima yang jarang dibicarakan. Banyak pekebun meletakkan nampan bibit mereka langsung di atas ambang jendela kaca. Memang benar di sana ada cahaya, tetapi ambang jendela di bulan Maret bisa menjadi perangkap es yang mematikan. Kaca jendela memindahkan suhu dingin dari luar ruangan langsung ke dasar pot plastik Anda. Bayangkan Anda harus berdiri tanpa alas kaki di atas lantai es selama 24 jam penuh. Anda pasti akan jatuh sakit. Begitu pula dengan tanaman tropis seperti cabai, terong, dan tomat. Tanah yang dingin dan basah akan melumpuhkan kemampuan akar untuk menyerap nutrisi, terutama fosfor. Ini menyebabkan bagian bawah daun menjadi ungu dan pertumbuhan berhenti total. Untuk menerapkan metode berkebun tanpa repot, Anda hanya perlu memberikan lapisan isolasi. Letakkan selembar kardus tebal, papan kayu, atau gabus di bawah nampan bibit Anda. Ini akan menghalangi suhu dingin dari marmer atau kaca jendela agar tidak merambat ke tanah. Tindakan sederhana yang memakan waktu 1 menit ini akan menyelamatkan tanaman Anda dari minggu-minggu yang penuh tekanan dan pertumbuhan yang terhambat. Mari kita bahas tentang makanan tanaman atau pupuk. Salah satu mitos terbesar adalah bahwa kita harus segera memberi pupuk segera setelah benih berkecambah. Tolong, jangan lakukan ini. Memberikan pupuk kimia yang kuat kepada bibit yang baru berumur 5 hari sama berbahayanya dengan memberikan steak daging sapi utuh kepada bayi manusia yang baru lahir. Perut mereka, atau dalam hal ini akar halus mereka, belum siap untuk menerima nutrisi berat. Benih sebenarnya sudah dilengkapi dengan kotak makan siang bawaan mereka sendiri. 2 daun pertama yang muncul, yang disebut kotiledon, berisi semua cadangan makanan yang dibutuhkan tanaman untuk bertahan hidup di minggu-minggu pertama. Jika Anda memaksa memberi pupuk sekarang, garam mineral dalam pupuk akan membakar akar muda tersebut, membuat ujung daun menjadi coklat dan kering. Tahan keinginan Anda untuk memupuk sampai tanaman menumbuhkan setidaknya 2 pasang daun sejati. Daun sejati adalah daun yang bentuknya sudah menyerupai daun tanaman dewasa. Saat waktu itu tiba, gunakan pupuk organik cair yang sangat encer.
Berikan hanya seperempat dari dosis yang disarankan pada kemasan. Beri mereka makanan ringan secara perlahan, dan mereka akan membalas Anda dengan daun yang hijau mengilap. Kesalahan ketujuh terjadi tepat di awal proses, yaitu menanam benih terlalu dalam. Banyak pekebun mengira bahwa mengubur benih dalam-dalam akan memberinya fondasi akar yang kuat. Kenyataannya, ini adalah hukuman mati yang kejam. Bayangkan benih kecil itu sebagai seseorang yang terkubur di dalam gua yang gelap dan dalam. Mereka memiliki energi yang sangat terbatas di dalam tubuh mereka untuk mendorong tunas ke atas menembus tanah menuju cahaya. Jika lapisan tanah di atasnya terlalu tebal dan berat, benih itu akan kehabisan tenaga di tengah jalan dan mati membusuk sebelum sempat melihat matahari. Aturan praktis yang sangat mudah diingat dalam berkebun cerdas adalah menanam benih dengan kedalaman hanya 2 hingga 3 kali ukuran benih itu sendiri. Untuk benih tomat dan cabai, itu berarti hanya ditutupi selapis tipis tanah sekitar setengah sentimeter. Bahkan untuk benih yang sangat kecil seperti seledri atau selada, Anda sama sekali tidak perlu menutupinya dengan tanah. Cukup taburkan di permukaan tanah yang lembab dan tekan sedikit agar menempel. Biarkan cahaya menyentuh mereka untuk memicu proses perkecambahan yang ajaib. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara kita menabur benih di dalam wadah. Membuang banyak benih sekaligus ke dalam satu pot kecil adalah resep pasti menuju bencana. Kita sering melakukannya dengan harapan, jika ada yang tidak tumbuh, masih ada cadangan. Namun hasilnya pot tersebut menjadi sangat sesak. Bibit-bibit itu akan tumbuh berdesak-desakan, berjuang mati-matian satu sama lain untuk memperebutkan setiap tetes air, nutrisi, dan secercah cahaya. Ini seperti memasukkan 100 orang ke dalam gerbong kereta yang dirancang hanya untuk 10 orang. Tanaman yang tumbuh berdesakan tidak akan pernah menjadi kuat. Udara tidak bisa bersirkulasi di antara daun-daun mereka, yang mengundang penyakit jamur yang menghancurkan. Pendekatan tukang kebun yang malas tapi pintar adalah menanam hanya 2 butir benih per pot sel kecil. Jika keduanya tumbuh, jangan mencoba menarik salah satunya keluar, karena itu akan merusak akar tanaman yang ingin Anda pertahankan. Cukup ambil gunting kecil dan potong tanaman yang lebih lemah tepat di permukaan tanah. Sisakan satu tanaman paling tangguh per pot agar ia bisa tumbuh menjadi juara tanpa pesaing. Pernahkah Anda tergoda menggunakan wadah unik atau mangkuk bekas tanpa lubang di bagian bawahnya untuk menyemai? Ini adalah kebiasaan ke-9 yang harus Anda tinggalkan sekarang juga. Menyemai benih dalam wadah tanpa sistem drainase yang baik sama gilanya dengan mandi di bak mandi yang tidak memiliki saluran pembuangan air. Tidak peduli seberapa hati-hati Anda menyiram, air lambat laun akan terakumulasi di dasar pot. Tanah akan berubah menjadi lumpur beracun yang miskin oksigen. Gas-gas berbahaya akan terbentuk dari sisa organik yang membusuk, membunuh sistem perakaran dari bawah ke atas. Tanaman Anda mungkin terlihat hijau di atas, tetapi di bawah permukaan akarnya sedang sekarat. Rahasia berkebun malas menuntut kita untuk selalu menggunakan pot, cangkir plastik, atau nampan yang memiliki lubang drainase besar di bagian bawah. Anda bisa menggunakan gelas plastik bekas minuman, tetapi pastikan Anda memotong beberapa lubang di dasarnya. Biarkan gravitasi melakukan pekerjaannya menarik kelebihan air keluar dari tanah. Tanah yang bisa bernapas adalah kunci utama untuk mendapatkan tanaman yang tahan banting. Kesalahan ke-10 mungkin terdengar sepele, tetapi dampaknya luar biasa merusak. Saya berbicara tentang menggunakan air keran yang dingin, seperti es langsung untuk menyiram bibit mungil Anda. Air keran di bulan Maret biasanya masih sangat dingin. Menyiram bibit yang hangat dengan air es adalah terapi kejut yang sangat traumatis bagi tanaman. Kejutan suhu yang tiba-tiba ini akan membuat stomata atau pori-pori daun menutup rapat karena panik. Akar juga akan berhenti menyerap air dan nutrisi selama beberapa jam, menunda pertumbuhan berharga mereka. Selain itu, air keran langsung biasanya mengandung klorin yang tinggi untuk membunuh bakteri di pipa saluran air. Klorin ini sayangnya juga akan membunuh mikroba baik di dalam media tanam Anda. Trik sederhana namun jenius yang harus Anda lakukan adalah menyiapkan air 1 hari sebelumnya. Isi botol atau penyiram Anda dan biarkan semalaman di ruangan tempat bibit itu berada. Air akan menyesuaikan diri dengan suhu ruangan dan klorin yang berbahaya akan menguap ke udara. Keesokan harinya, Anda memiliki air hangat yang sempurna dan lembut yang akan diserap tanaman Anda layaknya teh hangat di pagi hari.
Mari kita bahas mitos yang sangat populer di kalangan penyuka tanaman hias yang sering salah diterapkan pada sayuran. Menyemprot daun bibit dengan air menggunakan botol semprot, terutama saat matahari bersinar terik. Banyak orang berpikir ini akan memberikan kelembapan ekstra yang menyegarkan. Faktanya, ini adalah tindakan sabotase yang menghancurkan. Tetesan air yang menempel di atas daun muda bertindak persis seperti lensa kaca pembesar. Ketika sinar matahari buatan dari lampu tumbuh atau matahari dari jendela mengenai tetesan air ini, sinar itu akan difokuskan menjadi titik panas yang membakar jaringan daun. Anda akan melihat bercak-bercak putih atau coklat mati pada daun tanaman Anda. Lebih buruk lagi, daun yang basah terus-menerus adalah undangan terbuka bagi spora jamur mematikan untuk mendarat dan berkembang biak. Bibit sayuran di bulan Maret sama sekali tidak membutuhkan daun yang basah. Mereka mendapatkan semua kelembapan yang mereka butuhkan melalui akar mereka yang terendam di tanah. Jauhkan botol semprot Anda dan selalu siram tanaman langsung ke permukaan tanah, bukan menyiram dari atas kepala mereka. Kesalahan ke-12 berkaitan dengan perpindahan rumah pertama tanaman, yang sering kita sebut breaking out atau pemindahan dari nampan semai ke pot individu. Banyak dari kita melakukannya terlalu terburu-buru. Saat melihat benih hijau pertama kali muncul dari tanah, kita langsung gatal ingin memindahkannya. Benih yang baru berkecambah ini hanya memiliki daun palsu atau kotiledon. Batang mereka masih setipis benang laba-laba. Memindahkan mereka pada tahap ini sama berbahayanya dengan mengirim bayi yang baru belajar merangkak untuk bekerja di pabrik. Sedikit saja remasan keras dari jari Anda akan menghancurkan jaringan batang secara permanen, dan tanaman itu pasti akan mati. Rahasia kesabaran kita mengharuskan Anda menunggu sampai tanaman menumbuhkan setidaknya 2 daun sejati yang besar. Pada tahap ini, akar mereka sudah cukup menggumpal untuk menahan tanah, dan batangnya sudah lebih kokoh. Saat memindahkan, aturan emasnya adalah jangan pernah memegang tanaman dari batangnya. Selalu pegang tanaman secara lembut pada salah satu daun sejatinya. Daun bisa tumbuh kembali jika sobek. Tetapi batang yang patah berarti kematian mutlak bagi tanaman tersebut. Apakah Anda tipe orang yang suka menghemat uang dengan mendaur ulang pot plastik tahun lalu? Itu sangat bagus untuk lingkungan, tetapi bisa menjadi bencana bagi kebun Anda jika Anda melakukan kesalahan ke-13 ini. Menggunakan kembali pot plastik kotor dari tahun sebelumnya tanpa mencucinya adalah bunuh diri tanaman. Pot bekas seringkali menempel sisa-sisa tanah kering di dinding bagian dalamnya. Di dalam debu tanah itulah bersembunyi spora jamur busuk akar, telur hama mikroskopis, dan bakteri jahat yang selamat melewati musim dingin. Memasukkan media tanam steril dan benih baru ke dalam pot kotor ini sama seperti memindahkan keluarga sehat ke dalam rumah yang penuh dengan wabah penyakit. Jangan ambil risiko kehilangan panen tomat Anda. Luangkan waktu 30 menit sebelum musim tanam dimulai. Siapkan ember berisi air hangat, tambahkan sedikit sabun cuci piring ringan, dan sikat semua pot bekas Anda hingga bersih. Bilas dengan air bersih dan biarkan mengering di bawah sinar matahari. Sinar ultraviolet akan melakukan sterilisasi akhir. Langkah pencegahan yang murah ini akan menyelamatkan Anda dari keputusasaan saat melihat ribuan bibit layu mendadak. Kesalahan ke-14 sering terjadi tanpa kita sadari. Kita sering menyimpan sisa benih dari tahun-tahun sebelumnya dalam laci dapur yang hangat dan lembab, lalu berharap benih itu masih hidup. Mengabaikan tanggal kedaluarsa dan cara penyimpanan benih akan membuang waktu berminggu-minggu di bulan Maret. Menabur benih tua yang sudah mati sama sia-sianya dengan mencoba membangunkan sebuah batu. Benih adalah organisme hidup yang sedang tidur. Jika mereka disimpan di tempat yang panas dan lembab, cadangan energi di dalam cangkang mereka akan terkuras habis. Cara termudah untuk mengecek kelayakan benih tua tanpa membuang media tanam adalah dengan tes tisu basah. Ambil 10 butir benih, letakkan di atas tisu basah, lipat, dan masukkan ke dalam kantong plastik klip. Letakkan di tempat hangat selama seminggu. Jika kurang dari 7 benih yang berkecambah, lebih baik Anda membuang sisa benih di bungkus tersebut dan membeli yang baru. Jangan korbankan ruang berharga di ambang jendela Anda untuk merawat tanah kosong yang tidak akan pernah menghasilkan kehidupan. Mari kita bahas tentang sikap kita yang terlalu melindungi bibit. Kesalahan ke-15 adalah memanjakan bibit dalam lingkungan tertutup tanpa pernah memberikan aliran udara atau angin.
Di dalam ruangan, udaranya sangat tenang dan statis. Tanaman yang tumbuh tanpa pernah merasakan embusan angin tidak akan pernah mengembangkan selulosa ekstra di batangnya. Batang mereka akan tetap lembek dan lemah. Ini seperti otot manusia yang tidak pernah digunakan untuk mengangkat beban. Kelak, saat Anda akhirnya memindahkan mereka keluar dan tiba-tiba ada angin kencang atau hujan deras, tanaman rapuh ini akan langsung patah menjadi dua. Pendekatan cerdas kita adalah melatih tanaman sejak dini. Belilah kipas angin meja kecil yang murah. Nyalakan kipas ini dengan kecepatan paling rendah dan arahkan ke hamparan bibit Anda selama 15 menit setiap hari. Biarkan mereka menari-nari dan bergoyang lembut tertiup angin buatan. Stres fisik ringan ini akan mengirim sinyal ke tanaman untuk mempertebal batang mereka dan membuat perakaran mencengkeram tanah lebih kuat. Tanaman Anda akan menjadi atlet kebun yang siap menghadapi cuaca alam bebas. Kesalahan ke-16 sangat sering dilakukan oleh pekebun yang ingin menghemat ruang, yaitu mencampur berbagai jenis benih tanaman ke dalam satu nampan semai yang sama. Mungkin Anda berpikir menanam tomat, kubis, dan paprika berdampingan dalam satu wadah adalah ide efisien. Sayangnya, ini adalah mimpi buruk logistik. Setiap jenis sayuran memiliki kecepatan berkecambah dan kebutuhan suhu yang sama sekali berbeda. Kubis mungkin akan berkecambah dalam 3 hari dan siap dipindahkan ke tempat sejuk. Sementara benih paprika membutuhkan waktu hingga 14 hari di tempat yang sangat hangat hanya untuk bangun. Jika mereka berada dalam wadah yang sama, Anda harus memilih siapa yang akan dikorbankan. Jika Anda memindahkan nampan ke tempat sejuk demi kubis, benih paprika tidak akan pernah tumbuh. Jika Anda menahannya di tempat hangat, kubis Anda akan meregang panjang dan mati. Aturan emas berkebun malas adalah selalu memisahkan tanaman berdasarkan spesiesnya. Gunakan nampan atau wadah yang berbeda untuk setiap jenis tanaman. Ini memberi Anda kebebasan penuh untuk merawat setiap jenis sayuran sesuai dengan jadwal dan kebutuhan unik mereka masing-masing tanpa ada yang dirugikan. Banyak pekebun tua yang sangat fanatik dengan kalender bulan, dan inilah kesalahan ke-17 kita. Mengikuti kalender bulan secara membabi buta sambil mengabaikan kondisi cuaca aktual di luar jendela Anda adalah tindakan yang kurang bijaksana. Kalender bulan mungkin menyarankan hari ini adalah hari terbaik di alam semesta untuk memindahkan bibit ke bedengan luar. Namun, jika ramalan cuaca lokal Anda mengatakan akan ada badai salju terlambat atau suhu anjlok mendekati titik beku malam ini, tanaman Anda tidak peduli apa kata kalender bulan. Alam selalu menang, berpatokan secara fanatik pada tanggal kalender tanpa melihat realitas suhu tanah di kebun Anda akan berujung pada kematian massal tanaman. Cara paling cerdas adalah menjadikan kalender cuaca dan termometer tanah sebagai sahabat sejati Anda. Jangan pernah memindahkan tomat atau cabai keluar sampai suhu tanah secara konsisten berada di atas 15 derajat Celcius, bahkan di malam hari. Lebih baik menunda pekerjaan selama 10 hari dan membiarkan bibit tumbuh di pot yang lebih besar di dalam rumah, daripada mengubur mereka ke dalam tanah yang sedingin kulkas. Kesalahan ke-18 mungkin tampak seperti masalah organisasi yang sepele, tetapi ini bisa membuat Anda sangat frustrasi di bulan Juli nanti, yaitu mengandalkan ingatan Anda dan lupa memberi label pada pot benih. Di awal bulan Maret, saat Anda menabur benih tomat merah besar dan tomat ceri kuning, Anda sangat yakin akan mengingat posisi mereka. Percayalah, 2 minggu kemudian, ketika semua kecambah hijau terlihat identik, ingatan Anda akan mengkhianati Anda. Bermain tebak-tebakan dengan tanaman akan merusak rencana penataan kebun Anda. Anda mungkin secara tidak sengaja menanam varietas tomat ceri raksasa di bagian depan bedengan, menutupi sinar matahari untuk tanaman kerdil di belakangnya. Pendekatan tukang kebun malas mengharuskan kita bekerja cerdas sekali di awal untuk menghindari pusing di akhir. Saat Anda menabur benih, langsung tancapkan label plastik yang ditulis dengan spidol tahan air. Tuliskan nama varietas dan tanggal semai. Informasi tanggal semai ini sangat berharga untuk mengevaluasi apakah pertumbuhan bibit Anda berjalan sesuai rencana atau tertinggal. Label sederhana ini adalah peta jalan menuju kebun yang rapi dan terencana dengan baik. Kesalahan ke-19 sering dilakukan oleh mereka yang terlalu antusias menonton video tutorial memangkas tanaman, yaitu melakukan pemotongan pucuk atau mencubit pucuk daun terlalu dini di bulan Maret.
Memang benar bahwa memotong pucuk utama tanaman seperti paprika dan kemangi akan merangsang pertumbuhan cabang samping dan membuat tanaman rimbun. Namun, melakukan teknik ini saat bibit baru memiliki 3 daun dan masih berada dalam pot awal adalah penyiksaan. Memotong pucuk berarti Anda membuang pabrik fotosintesis utama tanaman saat mereka belum memiliki cadangan makanan di akar. Ini seperti memotong tangan seseorang sebelum mereka belajar berjalan. Tanaman akan mengalami syok berat dan berhenti tumbuh selama berminggu-minggu. Simpan gunting tanaman Anda. Jangan pernah melakukan pemangkasan pucuk sampai tanaman tersebut memiliki sistem perakaran yang sangat mapan dan sudah dipindahkan ke pot yang jauh lebih besar atau sudah mapan di bedengan luar. Biarkan tanaman muda fokus 100% membangun akar dan meninggikan badannya terlebih dahulu sebelum Anda memaksanya untuk membentuk cabang. Terakhir, kesalahan ke-20, dan mungkin ini adalah yang paling penting untuk kesehatan mental Anda sendiri, yaitu stres berlebihan dan pengelolaan mikro terhadap setiap aspek pertumbuhan bibit. Berkebun seharusnya menjadi kegiatan yang menenangkan jiwa, bukan sumber kecemasan baru. Jika Anda terbangun di tengah malam hanya untuk mengecek daun tanaman Anda, atau panik berlebihan karena satu daun terbawah menguning, Anda telah kehilangan inti dari filosofi berkebun cerdas. Tanaman adalah makhluk hidup yang tangguh. Mereka telah berevolusi selama jutaan tahun untuk bertahan hidup. Mereka tidak membutuhkan campur tangan konstan setiap jam dari kita. Ciptakan kondisi awal yang baik, berikan cahaya, air secukupnya, dan tanah yang bernapas, lalu mundurlah. Biarkan keajaiban alam bekerja secara mandiri. Mengawasi mereka terlalu ketat seringkali justru memicu kita melakukan tindakan konyol seperti menyiram berlebihan atau memberi pupuk yang tidak perlu. Berlatihlah untuk menjadi pengamat yang santai. Percayakan prosesnya, karena ketenangan Anda akan tercermin dalam pertumbuhan kebun Anda yang asri dan melimpah di musim panas nanti. Itulah kawan-kawan, rahasia besar di balik perawatan bibit yang sukses. Kebiasaan-kebiasaan buruk di bulan Maret yang baru saja kita bongkar seringkali menjadi garis pembatas yang sangat tegas antara mereka yang panen melimpah ruah dan mereka yang hanya gigit jari. Momen pencerahan yang paling penting dari semua ini adalah menyadari bahwa membiarkan tanaman sedikit rileks, menjaga tanah agar tidak selalu basah, menahan diri untuk tidak memupuk terlalu dini, dan memberikan cahaya yang kuat jauh lebih efektif daripada mengkhawatirkan mereka setiap jam. Ketika Anda menerapkan langkah-langkah berkebun pintar ini hari ini, Anda sedang menghemat tenaga berbulan-bulan di masa depan. Anda membangun pasukan tanaman yang kebal penyakit dan mampu mencari makanan mereka sendiri saat dewasa. Mulailah musim 2026 ini dengan pendekatan yang jauh lebih cerdas, bukan dengan pendekatan yang lebih melelahkan. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk belajar bersama di sini. Jika rahasia-rahasia ini mengubah cara pandang Anda, pastikan untuk menekan tombol berlangganan, berikan suka pada video ini, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, saya ingin mendengar pengalaman langsung dari Anda. Kesalahan menyemai bibit apa yang pernah menghancurkan panen Anda di masa lalu? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah, agar kita semua bisa belajar bersama.